Nanti Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa ngulang-ulang gitu. Mungkin yang ini khusus akan saya ini ya, saya selesaikan malam ini yang apa rekaman ini. Oke, baik. Izin Ibu bertanya, kalau yang belum ngumpulin masih boleh ya Bu? Boleh 3 hari ke depan, hari ini Selasa, Rabu, Baik gitu Bu, ya. besok baru mau bikin video soalnya. Makasih Iya, Bu. sama-sama sampai serak Bu Nelly. Semoga sehat Bapak Ibu karena memang waktunya tumpuk-tumpuk. Bapak Ibu juga punya kegiatan, ada yang dari Waka, ada yang dari Kakom, ada yang banyak yang Bu saya gimana ini? Gimana kalau dibuatkan saya Waka Bu saya. "Lah, terus gimana kalau dibuatkan itu Bapak Ibu lupa Bapak Ibu. Beneran. Saya bukan nggak mau satu plagiasinya, saya nggak tahu. Terus nanti dibuatkan itu Bapak Ibu pasti lupa. Tidak apa ya, selancar Bapak Ibu membuat sendiri pengalaman itu. Oke, baik Bapak Ibu. Ini namanya sekarang uraian reflektif berbasis studi kasus piloting 2 ini. Dulu diupload, sekarang diketik. Waktunya 30 menit. Nah, waktu 30 menit Bapak Ibu untuk membuat eh, studi kasus yang baru mikir tidak nutut. Tetapi studi kasus itu adalah nilai yang sangat membantu kelulusan UTBK. Karena kalau tidak ada studi kasus, Bapak Ibu, lulusnya sulit sekali. Itu pengalaman saya. Yang lulus sedikit. Makanya kenapa studi kasus ini bisa kita cari jawabannya. Bisa kita diskusikan, bisa kita turnitin, bisa kita hafal. Satu-satunya ini yang bisa. Oke. Ibu, Identifikasi masalah yang pernah dihadapi. Kemudian upaya mengatasi masalah yang dihadapi, hasil dari upaya yang dilakukan, pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Tes ini akan dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu 30 menit dan dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Nah, oke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang retaker, apakah saya sudah kemarin sudah membuat studi kasus, Bu? Apakah harus membuat studi kasus? Iya, membuat studi kasus. Jadi 50 soal itu 2 jam, isinya PCK dan SJT. Kemudian studi kasusnya itu adalah uraian 30 menit ya. Oke, saya lanjutkan. Uraian reflektif ini ada deskripsi masalahnya kan atau kasus yang pernah dihadapi. Bukan perorangan kecuali SLB, kecuali di PAUD-nya Bapak Ibu anaknya 3, itu bisa dimaklumi kalau itu perorangan. Tapi studi kasus itu permasalahannya adalah permasalahan pembelajaran di kelas terkait tugas guru, bukan gurunya yang dijelek-jelekan. Contoh, anak-anak tidak bersemangat belajar karena saya menggunakan pembelajaran yang monoton, karena saya menggunakan pembelajaran yang monoton. Titik itu salah. Kita ini pinter banget Bapak Ibu. Sudah diajari pembelajaran mandiri. Tidak ada guru pembelajaran monoton tuh tidak ada. Sudah kreatif semua, sudah keren. Gitu ya. Permasalahan berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang rendah. Ya. Jadi em, nilainya siswa dalam satu kelas yang mencapai KKM itu hanya 30%. 70%-nya masih di bawah KKM boleh. Itu kalau kurikulum apa itu K13. Anak-anak yang belum mencapai KKTP itu ada 80%, sedangkan lainnya ya sudah mencapai KKTP, tapi yang belum tuh 80%. Itu kognitif Bapak Ibu. Anak-anak malas untuk mengikuti pembelajaran, hanya main HP. Sebutkan satu aja, masing-masing itu 3. Jadi kognitifnya ada, kemudian afektifnya apa yang Bapak Ibu tahu afektif? Tidak bersemangat. Nah, itu sampaikan tidak bersemangat. Psikomotornya yang mana? Anak-anak kurang mampu berkomunikasi dengan temannya dalam presentasi. Nah, kan sudah 3, jangan banyak-banyak. Karena di sini adalah 50 sampai 60 huruf saja, bukan huruf ya, kata saja, Bapak Ibu. Kemudian ada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Harapannya apa? Sudah anak-anak banyak masalah, terus harapannya pembelajaran ini berpusat kepada siswa.
topik yang saya angkat ini penting kenapa, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, deskripsi upaya penyelesaian. Ini jumlah katanya 150 lebih sedikit. 150 ya. Kalau kita prediksinya itu 300. Di Indonesia itu katanya minimum 300, tapi maksimumnya belum tahu. Nah, kalau di sini 50 minimum. Kalau antara 300 sampai 500 lah nanti, berarti kalau di sini 50, kalau di sini adalah 150. Upaya-upaya yang dilakukan itu adalah di sini agak panjang. Kenapa? Karena paragraf pertama itu membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajarannya. Upaya-upaya yang saya lakukan pertama yaitu saya berperan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan melakukan koordinasi dengan Wakakur untuk mendiskusikan KKTP. Kemudian dengan guru penggerak di sekolah saya tentang media dan pembelajaran yang menarik. Boleh. Jadi harus ada pihak yang terlibat, diajak untuk berdiskusi. Mulai modul ajar, boleh dicatat Bapak Ibu. Bagaimana KKTP-nya, modelnya, bagaimana medianya, apa asesmennya. Seperti Bapak Ibu itu membuat modul ajar itu kan mesti ada media, modul LKPD. Nah, itu. Nah, itu dalam satu paragraf, nggak usah menjelaskan yang panjang-panjang. Yang penting pelaksanaan itu Bapak Ibu berdiskusi dengan siapa, pihak yang dilibatkan. Paragraf yang kedua itu adalah implementasi di dalam pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu kan yang paragraf pertama sudah membuat rancangan, sedangkan yang paragraf kedua implementasinya di kelas. Jadi harus ada yang namanya media inovatifnya. Oke. Kalau itu Bapak Ibu mau memfasilitasi kebutuhan belajar siswa dengan berdiferensiasi, memang bagusnya harus berdiferensiasi. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu itu sudah mempelajari, kalau Bapak Ibu umum ya, guru umum, guru mapel, berdiferensiasi, TARL, UBD, KSE yang ada di modul. Sudah dibuat aksi nyata dalam bentuk jurnal. Salah satunya itu disinggung Bapak Ibu. Nah, di situ. Kemudian modelnya boleh discovery. Apapun perbedaannya model, discovery ini, setiap ini, inquiry, discovery, PBL, PJBL, itu ada sintak. Kalau metode tidak ada sintak, Bapak Ibu. Kalau diferensiasi itu ada pemetaannya. Begitu ya Bapak Ibu. Harus jangan lupa ada konten. Konten itu ya suhu, virus, matrik ya kalau matematika, kalau biologi virus gitu ya. Kalau guru bahasa Indonesia biasanya kosakata, mempelajari bahasa Inggris, mempelajari greeting. Nah, itu ya. Jangan lupa ada asesmen berdasarkan IT-nya anak-anak pada saat asesmen kognitifnya menggunakan Google Formulir, Mentimeter, Quizzes. Ini kan cerita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bercerita pengalamannya. Nah, ini harus ada di upaya-upaya, ini harus ada begitu. So, jumlah minimal 150 kata. Oke. Baik, saya lanjutkan. Hasilnya itu bagaimana? Hasil dari upaya yang dilakukan itu minimal 50 kata, minimal. Jadi nanti hasilnya 300 lebih sedikit gak apa-apa. Nah, isinya apa Bu? Hasilnya harus ada 3. Satu, anak-anak kan senang dengan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Nah, dengan apa itu senang, lebih giat belajar, lebih bersemangat. Kemudian apalagi terampil menggunakan alat, terampil berkomunikasi di depan kelas pada saat presentasi, bekerja sama, interaksi antar. Nah, itu kognitif. Kognitif itu adalah sudah mulai ada bukti-bukti seperti ini. Rata-rata nilai gitu ya. Yang mencapai KKM itu adalah 86%. Nah, gitu. Yang mencapainya aja yang ditinggikan, yang di sini. Jangan mencapai KKM hanya 50 itu mengulang Bapak Ibu.
ya 50%. Pasti kan di atas 85. Atau berapa jumlah siswanya Bapak Ibu, seumpama 30 yang mencapai KKM itu adalah 28 dari 30 ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini hasil belajarnya kognitif, afektif, psikomotornya meningkat daripada ini ya, daripada sudah dilihatkan pada permasalahan. Jadi ada permasalahan, upayanya bagaimana, setelah itu ada naik Bapak Ibu, ada peningkatan jelas dari permasalahan tersebut. Intinya itu. Nah, kemudian ada yang namanya hikmah atau pengalaman yang didapat dari Bapak Ibu menyelesaikan upaya tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, upayanya itu berdasarkan ada boleh dari hasil refleksi siswa, boleh dari hasil refleksi teman sejawat atau dari guru tersebut. Nah, berdasarkan refleksi siswa anak-anak, pengalaman yang dapat saya ambil dari usaha saya ini atau dari penyelesaian masalah ini adalah anak-anak lebih bersemangat belajar, lebih senang belajar. Setiap ketemu saya selalu kapan masuk kelas, boleh disampaikan seperti itu. Pembelajarannya menarik. Nah, kalau biasanya karena deg-degan ada kuisisnya Bu, kapan lagi? Biasanya gitu. Nah, saya akan meningkatkan, jangan lupa ada meningkatkan pengembangan diri guru. Saya akan meningkatkan pengembangan diri dalam menyusun, menyusun pembelajaran inovatif terutama pada media pembelajaran berbasis IT. Dengan mengikuti apa? Webinar kah, seminar kah, belajar di PMM kah? Nah, harus ada itu kuncinya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Saya kira Bapak Ibu akan paham di sini. Oke. Itu. Jadi hanya itu ya, pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Tapi Bapak Ibu sudah diajari di modul ya. Di modul 1. Jadi kalau Bapak Ibu itu guru SMK kan dapatnya kewirausahaan, berdiferensiasi PJBL sama saja. Bapak Ibu menggunakan yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakai yang analisis, kemudian itu sudah ayo dirubah lagi, dirombak ya, dirombak lagi. Kemudian akan saya contohkan ada beberapa menurut saya kurang tepat. Studi kasus itu memparagrafkan, menceritakan Bapak Ibu. Bentar. Tidak ada apa ya, tidak ada kayak 1, 2, 3, 4 begitu. Langkah-langkah yang saya lakukan 1, 2, 3, enggak seperti. Jadi dibuat paragraf. Sebentar, poin 2. Saya lihat dulu. Bu Eni. Dari punyanya Pak Mahrus itu sampai punyanya Bu Neneng itu sudah benar. Alhamdulillah. Iya, Pak Mahrus, Pak Ahmad Saleh, Bu Tola, Bu Siti Maisyarah, Bu Malea, Bu Eka, Bu Wida, Bu Cucu, Bu Rini, Bu Rizda, Bu Neneng itu sudah hanya kelebihan kata saja. Oh, berarti bisa langsung dikurnitin Bu Siti? Ya, bisa langsung diturnitin itu. Jadi nanti kalau turnitennya di bawah 30% ya, itu di bawah 30% berarti aman. Bapak Ibu tinggal mengurangi kata-katanya saja. Kayaknya itu banyak-banyak kata-katanya. Bu Enisri, sebentar. Oke, kalau teman-teman itu cuma kurang sedikit-sedikit ya. Yang banyak banget menurut saya, yang banyak banget diperbaiki seperti yang seperti pertanyaan 4 ini. Oke, baik. Saya tidak ada soal-soalnya langsung dijawab seperti ini. Itu jumlahnya sekitar 300 sampai 500. Jadi kalau berdasarkan sosialisasi dari UNESA ini adalah hanya 300 minimal ya. Jadi nanti maksimalnya belum ada resminya. Minimal Bapak Ibu sudah ada ya. Ya ini, jadi di paragraf pertama ini adalah kasus yang Bapak Ibu temui. Bapak Ibu harus menyebutkan di sekolah mana ngajarnya, kelas berapa. Agar saya kemarin jadi tim penilai tahu, oh kalau PAUD nggak mungkin ada ininya termaafkan gitu ya.
Kalau Bapak Ibu sudah siswanya besar, kok nggak ada IT-nya gitu. Kondisi sekolahnya bagaimana itu harus minimal bisa menggambarkan ya. Nah, KKTP-nya ada, sudah lengkap. Bapak Ibu kalau nggak ada ini gimana? Nah, ini permasalahan-permasalahan Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang diangkat itu ini. Oke. Kemudian dari kasus tersebut sesuai dengan peran saya untuk membangun jejaring kerjasama yang memperkuat dukungan terhadap proses pembelajaran, saya melakukan koordinasi dengan dua pihak, kepala sekolah dan rekan guru. Saya berdiskusi bersama guru kelas 5 untuk mengetahui kemajuan siswa saat ini, kemudian meminta bantuan kepala sekolah untuk melakukan coaching. Hasil coachingnya, saya diskusi bersama guru kelas 6B. Pada akhirnya saya memutuskan menerapkan model berbasis masalah. Ibu harus ada model pembasis masalah. Apalagi ditambah diferensiasi. Keren banget. Kalau guru SMK, PJBL, karena ada worksheet-nya, apa itu? Itu ya. Karena di SMK itu kan modulnya, modul satunya kan PJBL, wira swasta, sama diferensiasi. Nah, silakan dikondisikan Bapak Ibu. Ini saya mengawali kelas dengan membuka. Nah, sudah mulai masuk nih Bapak Ibu pembelajarannya. Membuka siswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok gaya belajar. Kemudian eh, diberikan konten berbeda berupa video, pertanyaan panduan untuk membimbing siswa berdiskusi, menyediakan skenario untuk disimulasikan. Setelah itu siswa diminta berhenti sejenak dengan teknik stop dan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan pada aplikasi Quizzes. Pada kegiatan ini pendekatan pengelolaan sumber daya yang digunakan adalah berbasis kekuatan sehingga tidak memerlukan biaya tambahan. Saya mengoptimalkan aset fisik yang ada di ruangan. Jadi Bapak Ibu sebutkan aset yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Contoh, saya pembelajaran ini menggunakan tanaman yang ada di sekitar sekolah. Nah, itu boleh. Nah, harus ada kalau Bapak Ibu bisa asesmennya itu harus ada aplikasi baik Quizzes, Google Formulir, Mentimeter, silahkan itu diceritakan. Sebenarnya itu akan ada sebuah cerita ya Bapak Ibu. Nggak ada di sekolah saya. Ini kan sebuah cerita. Gitu loh maksud saya, ini kan cerita. Kalau bisa sesungguhnya, kalau nggak ada ya dilengkapi gitu. Setelah melakukan model pembelajaran berbasis masalah dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, hasil asesmen formatif menunjukkan kemajuan yang positif, baik keterampilan sikap maupun kognitif. Disebutkan Bapak Ibu. Hanya itu saja, hanya menyebutkan. Semua siswa merasa percaya diri untuk menjawab soal pecahan dan desimal. Terlihat dari kesediaan mereka untuk menjawab pertanyaan di Quizzes 3-4 kali dengan performa yang meningkat. Selama pembelajaran, siswa juga aktif menjawab pertanyaan pemantik, merespon pendapat temannya. Nah, sudah mulai ada ini psikomotornya. Kognitifnya bagaimana? 2 siswa mampu menjawab 8-10 dan 20 siswa mampu menjawab 10/10 soal dengan benar. Secara keseluruhan semua siswa mampu mencapai KKTP. Cukup ini Bapak Ibu, ini hasil ini. Satu paragraf tepat cuma 50 kata, ini hasil. Oke, kemudian apa yang bisa dipetik ya pembelajarannya? Dari kasus ini saya menyadari pentingnya kolaborasi dan pembelajaran berdiferensiasi dalam mendukung keberhasilan siswa melalui kerjasama dengan rekan guru dan kepala sekolah. Saya dapat menggali kebutuhan siswa dan menerapkan strategi yang sesuai dengan gaya belajar mereka, yang terbukti meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri siswa dalam menguasai materi. Pengetahuan baru yang saya peroleh menunjukkan bahwa pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswa dan didukung oleh kolaborasi aktif dan optimalisasi sumber daya mampu mengubah persepsi siswa terhadap materi sulit. Refleksi ini mengajarkan saya bahwa sebagai guru, kolaborasi dan inovasi dalam pembelajaran adalah kunci untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Boleh. Tapi ini Bu Tola ditambahi ya akan meningkatkan diri ya, mengembangkan diri ya. Ya, iya Ibu siap. Kurangnya itu. Yang lainnya ini punya Bu Tola dari kemarin dibuat contoh ini. Ini Bapak Ibu ya, contohnya seperti ini persis, nggak sampai, ini kayaknya nggak sampai 500 ya Bu Tola ya? Lebih nggak ya kayaknya? 500 Ibu kayaknya. 500 tepat. Maksudnya nggak 490 berapa gitu? ya. Ini Bapak Ibu. 8. Ini contohnya ini yang benar versi saya gitu ya.
Nih, kalau saya sudah Bu, Bu Tola ini bagus, ini siap, tinggal aja bawah dikasih penggambaran. Saya yakin dapatnya antara 100 sampai 90, antara 90 sampai 100. Amin. Sebentar Bapak Ibu izin.